Shalom. Langsung saja ya. Saya akan bawa daftar teologi pagi ini dari Ulangan 9. Ulangan 9 ayat 22. Ulangan 9 ayat 22. Ulangan 9 ayat 22. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan, saudara bisa menyimak. Dan di Pedra, di Masa, dan di Kibron Ta'awa, kamu membangkitkan murka Yahweh. Berbahagia orang yang mendengar firman, bahkan yang melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca daftar hari ini, saudara, kita melihat bagaimana ada suatu peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir ya. Jadi keluarnya mereka dari Mesir setelah lama diperbudak di Mesir. Ketika mereka menjerit, mereka mengeluh dan sebagainya, Bapak mengingat, kemudian Bapak memilih Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, Mesir itu memang tempat perbudakan, tempat kesengsaraan, tempat hidup lama, hidup kedagingan, hidup di dalam kegelapan ya. Nah, kalau kita melihat saudara, start yang pertama itu dikatakan mereka mulai dari Mesir, kemudian mereka berjalan, memang banyak sekali peristiwa ya. Kemudian dikatakan mereka harus menyeberang laut Suf, saudara. Laut Suf itu dikatakan merah ya. Ada yang mengatakan laut merah dan sebagainya. Kalau kita bertanya kenapa laut Suf itu merah, saudara? Karena tumbuh-tumbuhan Suf itu berbunga merah. Jadi karena bunganya merah, sehingga laut Teberau atau laut Suf itu dikatakan juga laut merah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ketika bangsa Israel menyeberang, mereka menyeberang laut Suf, di mana laut Suf itu berwarna merah. Jadi merah itu berbicara tentang darah, air itu berbicara tentang air. Apa yang kita melihat, saudara, ketika Yesua disalib di atas bukit Golgota, kemudian lambungnya ditusuk, apa yang keluar? Air dan darah. Di sini kita melihat dari sejak awal Bapak itu sudah memiliki suatu rancangan, suatu gambaran yang akan digenapi bahwa di dalam Yesua Hamasya ada satu pengharapan yang baru. Bukan hanya sekedar tanah Kanaan, tapi Kanaan yang baru, yaitu surga yang kekal. Amin, saudara. Atau dikatakan hasyana itu. Amin. Satu hal yang luar biasa ya, sebagai dikasih Tuhan. Makanya di dalam Yesua Hamasya itu adalah suatu harta karun, suatu pendamaian, satu penggenapan dari korban-korban yang ada di dalam bait Miskan ya, saudara. Tadinya kan mereka harus membawa domba, membawa kambing, membawa burung terukur dan sebagainya. Tapi di dalam Yesua Hamasya semuanya sudah digenapi. Kita tidak perlu lagi membawa domba, kita tidak perlu lagi membawa kambing. Di dalam Yesua Hamasya ada satu pendamaian yang sempurna. Sehingga kita layak untuk masuk di dalam hadirat Bapa. Kita dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pagi ini air mata saya keluar, saudara. Leader membawa puji-pujiannya, satu hal yang menyentuh hati saya, saudara, air mata saya nggak bisa saya tahan, saudara. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat begitu mereka menyeberang, mereka harus berjalan 3 hari, saudara. Nah, kalau berjalan buru-buru, saudara, karena banyak tantangan padang gurun, apa yang terjadi? Bali, walaupun kita banyak istirahat, tapi karena berjalan, ya capek juga. Amin, saudara. Nah, apalagi bangsa Israel, saudara, mereka belum tahu kemana mereka harus menuju, karena jalannya itu diputar-putar. Namun, saudara, saya yakin dan percaya mereka capek, lelah, bahkan kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, karena kita capek badan, capek pikiran,
haus ya saudara, haus. Mereka ingin minum. Begitu ketemu air di mata, mau diicip, baru diicip sedikit mungkin saudara, rasanya pahit. Gimana kira-kira? Kalau saudara sudah capek, sudah lelah, pengen minum, itu dikasih kopi, kopinya nggak pakai gula saudara. Paling-paling disemprot ya. Kopi ini kok pahit. Nah saudara dikasih Tuhan, secara harfiah memang air di mata itu pahit. Namun yang kedua secara rohani, seandainya kita mengalami satu kelelahan saudara, apa yang kita dapatkan di dalam hati kita? Pahitnya saudara. Masalah bikin saya pahit, masalah ini bikin saya pahit, masalah ini bikin saya pahit. Akhirnya apa yang enak-enak di depan juga kita rasakan pahit saudara. Yang enak-enak karena hati kita sudah pahit, kita rasanya pahit. Akar pahit yang disimpan loh saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Tadi Bapak Gembala mengatakan nama saya Amelia ya. Saya dilahirkan di Tanjung Pinang saudara. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim. Nah waktu saya dilahirkan itu zaman Jepang saudara. Karena mama itu Indo, jadi cantik. Nah kemudian orang-orang Jepang itu kepingin mama saya dibawa ke Filipina untuk dijadikan wanita panggilan. Nah karena oma hanya punya anak satu saudara, terlalu sayang untuk dilepaskan. Kemudian mama dinikahkan paksa dengan seorang penil saudara. Seorang penil yang sudah tua dan tidak pernah kenal, tapi dia bisa jamin supaya mama saya itu tidak dibawa ke Filipina. Akibat menikah tanpa cinta saudara. Nah kemudian apa saya itu dukun. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dia nikah. Tapi begitu saya dilahirkan, dia lihat saya anak perempuan, saya dibungkus dengan kain batik, saya dibuang ke laut saudara. Mama nggak tahu. Mama dalam kondisi baru melahirkan, saya sudah dibuang ke laut. Nah rupanya ada saudara juga di sana. Dia akan ke laut, anak umur 9 tahun. Dia lihat ini kok bawa kain batik, kemudian dilempar ke laut. Nah kemudian diambil saudara. Begitu papa saya pulang, dia ambil. Dia lihat bayi dan dia kenal sama papa saya. Nah kemudian saya dikasih dengan nenek saya. Saya dirawat nenek saya karena nenek saya itu Muslim. Jadi saya dibesarkan dalam kondisi Muslim ya saudara. Saya tidak kenal orang Kristen. Waktu di sekolah, kalau saya dekat dengan orang Kristen itu rasanya haram saudara. Kalau mereka ulang tahun, saya diundang. Saya bilang daripada diundang orang Kristen, lebih baik saya nggak pergi mana-mana. Sebab makanannya sudah tercampur dengan babi, sudah dijilat anjing dan sebagainya. Saya terlalu membuat game dengan orang Islam. Rupanya setelah saya usia mulai dewasa, anak orang bahula, ya saudara, orang zaman dulu. Nah nenek saya mulai ancang-ancang, ini mesti dinikahkan. Nah kemudian saya dipilihkan pendamping hidup saudara. Saya tidak bisa menolak, sebab itu keputusan nenek. Nah kemudian orang itu mulai sedikit tidak terbuka. Sebenarnya orang ini anak pendeta Kristen, tapi dia nggak pernah mengakui identitasnya. Nah kemudian saya dengar rusak-rusuk bahwa dia Kristen. Saya bilang sama nenek saya, kalau dia menikah dengan saya, dia mesti masuk Islam, dia mesti sunat, dia mesti menjalankan syariat Islam. Rupanya dia setuju saudara. Dan akhirnya saya dinikahkan. Rupanya karena kami memiliki persepsi yang berbeda, itu di dalam rumah tangga kami selalu tidak ada kerukunan ya. Dan akhirnya ya tidak merasakan satu sukacita saudara. Kepahitan itu saya pelihara dan akhirnya
menjadi akar pahit di dalam hati saya. Hati-hati saudara ya, pahit itu benih yang kalau kita ambil pahit itu kemudian kita masukkan di dalam hati kita, itu akan berakar saudara. Dan apabila sudah berakar, itu sukar untuk dikeluarkan. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan saya ya. Nah akhirnya akar pahit itu makin berkembang, dan kemudian memang selalu terjadi KDRT di dalam rumah tangga, saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya terkena penyakit TBC. Kemudian mata saya mulai rabun, itu tidak bisa melihat jauh saudara. Saya tahunya saya TBC itu saya harus mengambil banyak sekali suntikan dan sebagainya. Nah kemudian dalam kondisi setengah hidup setengah mati saudara, sudah TBC, saya sudah tidak bisa melihat yang jauh. Di situ saya melihat satu hal yang luar biasa. Ketika saya dalam kondisi sendirian saudara, saya melihat sosok Yesus datang di dalam kehidupan saya. Pertama memang saya alergi saudara, tapi akhirnya memang karena panggilan, karena pilihan saya pergi juga ke pendeta saudara, sebab saya mau tahu apa itu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab saya nggak pernah mengerti, saya punya Al-Quran saudara. Saya pergi ke pendeta, saya tanya, pendeta katakan apa? Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu tentang manusia. Kalau ibu menerima Yesus, ibu akan mengalami satu mata yang terang, kesehatan ibu dapatkan, bahkan keselamatan ibu dapatkan. Apa yang saya katakan kepada pendeta tersebut? Sebenarnya kalau saya jadi Kristen, saya murtad. Bapak bisa jamin kalau saya sudah murtad bahwa saya bisa masuk sama dia. Dia bilang kalau ibu nggak percaya, sama-sama kita tolak kitab suci. Saya mau berkorban untuk saya. Akhirnya saya katakan saya mau. Kemudian dia doakan, kemudian dia katakan besok ibu ke gerejanya gereja GKID, gerejanya GKID. Nah besoknya saya datang dalam kondisi ketakutan saudara. Saya masuk, saya duduk di belakang. Apa yang saya buat? Saya baca surat kursi itu saudara, ayat kursi. Saya baca, saya tiup di gereja semua. Nanti apa yang saya usir? Saya baca doa saudara, padahal sudah terima Yesus. Inilah pengalaman hidup manusia, sama seperti bangsa Israel. Mereka sudah melihat ya kuasa Bapa yang dahsyat, tapi mereka selalu terbentur karena persoalan ya saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini akan kita lihat melalui firman hari ini. Nah akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, saya sebut ada masalah yang berat. Kalau saya sudah sembuh total, saya sudah sehat karena dijamah oleh Yesus. Yang kedua, suami saya walaupun sudah Islam, sudah disunat, sudah harus melakukan syariat Islam, begitu mendengar saya menjadi Kristen saudara, dia menjadi tantangan dalam kehidupan saya. Setiap saya mau ke gereja itu mesti ditonjok dulu saudara. Jadi kalau saya masuk gereja, jangan dulu kan gereja ya saudara, bukan dihilangkan. Jadi kalau saya masuk, bibir saya ini sudah jontor. Jadi jemaat sudah tahu itu mesti digebukin terus. Di rumah menjadi untuk latihan boxing saudara. Nah satu kali saya ingin ke persekutuan wanita. Jadi saya katakan, saya minta izin, saya ketemu dengan firman. Belum lagi selesai, saya ditonjok saudara, itu tonjok yang luar biasa. Saya nggak tahu berapa kali saya dipukul. Begitu sadar, saya sudah di rumah sakit saudara. Nah waktu saya sadar, saya di rumah sakit. Kemudian saya mau ke toilet, saya bangun, saya jatuh. Begitu saya coba lagi, saya jatuh. Begitu saya coba lagi, saya jatuh. Rupanya saya lumpuh saudara. Sebab yang dipukul di bagian belakang,
saya lumpuh. Nah kemudian 15 hari saya dibiarkan di rumah sakit. Anak-anak tidak boleh membesuk saya, suami saya juga tidak membesuk saya. Setelah 15 hari apa yang dikatakan? Kamu sudah 15 hari di rumah sakit, tidak ada mujizat, pulang ke rumah. Kalau mau mati, mati di rumah. Saya dibawa pulang ke rumah, dan apa yang terjadi dengan anak-anak? Dia besoknya ke Jerman. Saya ditinggal dengan anak 7 dalam kondisi lumpuh, saudara. Saudara katakan, kok jadi Kristen kok banyak sekali masalahnya? Kalau nggak ada masalah, saudara, kita tidak akan menjadi dewasa. Amin. Begitu juga bangsa Israel, mereka sebenarnya padahal mereka tidak tahu kenapa Bapak Yahweh seharusnya jalan ini kan singkat, mesti jalan ke sini, mesti jalan ke sini, mesti jalan ke sini. Bapak menginginkan ada satu kedewasaan iman di dalam kehidupan bangsa Israel, dan itu seringkali tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga apa yang selalu kita lakukan? Mengeluh. Akibat mengeluh, kita melihat bagaimana kondisi dari bangsa Israel. Dalam Ulangan 9 ayat 22, masa mereka Ibron, Awan dan sebagainya, itu kita lihat bagaimana bangsa Israel yang selalu bertengkar, berselisih dan sebagainya dengan Bapak Yahweh. Nah, saudara, waktu saya dalam kondisi lumpuh, anak-anak mesti sekolah pagi, saya mesti masak, saya mesti nyuci dan sebagainya. Tapi memang puji bagi Bapak Yahweh, kalau kita memang berakrab dengan tetangga, itu tetangga Bapak Yahweh memakai menjadi seru dan berkat, ya. Nah kemudian ada satu teman dari GBI yang membawa satu buku yang namanya Mengucap Syukur dalam Segala Hal. Saya baca, saudara, saya lihat luar biasa, ada mujizat dalam ucapan syukur. Saya banyak bersyukur, saudara. Pagi saya bersyukur, siang saya bersyukur, kalau anak saya pulang sekolah dalam kondisi baik saya bersyukur. Apa yang terjadi? 1 minggu saya berdiri, saudara. Lumpuh saya hilang dan saya bisa berjalan dan beraktivitas kembali. Gimana dengan saudara? Banyak bersekolah, banyak beban, banyak timisan, banyak tekanan. Belajar bersyukur, saudara. Itu satu jalan yang luar biasa, di mana membuka pintu rahmat Bapa, pertolongan yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa tantangan itu sebenarnya rencana daripada Bapa untuk kita maju dan dewasa di dalam Tuhan, di dalam Elohim Yahweh. Amin. Jangan kita katakan, kenapa saya begitu jadi Kristen? Cobaan. Yakobus bilang, Yesus Hamasya, Yahweh tidak pernah memberikan pencobaan. Amin, saudara. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Maka jangan katakan pencobaan itu datang dari Bapak Yahweh. Tapi kalau cobaan, Bapak Yahweh izinkan ada sesuatu yang Bapak ingin, yang sudah disediakan untuk kita semuanya. Amin. Kita akan naik level yang lebih tinggi lagi. Nah, saya ini punya cucu, saudara. Cucu saya itu usia 2 tahun. Dia senang satu lagu, saudara. Setiap dia bangun, dia main sama kakak-kakaknya. Dia senang nyanyi ini. Maju, cantik. Mundur, cantik. Lucu, saudara. Semuanya pada ketawa. Tapi kita dewasa jangan gitu ya, saudara. Gak boleh maju cantik, mundur cantik, gak boleh, saudara ya. Kita harus maju. Kalau kita gak berani maju, kita tidak akan melihat kuasa Bapa. Amin. Mau melihat kuasa Bapa? Amin. Maju terus, terobos pada tantangan. Amin. Kita akan meraih kemenangan. Amin. Kemudian, saudara dikasih Tuhan, akar pahit. Memang untuk bersyukur, akar pahit itu harus dikeluarkan dulu, ya. Tidak boleh disimpan, saudara.
Nah ini juga kesalahan saya. Pertama saya bisa bersyukur, kemudian tantangan yang lebih berat lagi itu terus datang ya saudara, terus. Nah karena saya melihat tidak pernah ada jalan keluar, akhirnya saya pahit hati juga. Tapi karena sudah jadi Kristen saudara, sudah setia pergi gereja, kalau saya bukanya apa pahit, nanti kan di kebokok ya. Masa sudah jadi Kristen aktif, mukanya kok cemberut, punya akar pahit. Saya nggak cabut saudara, saya simpan, saya tutup rapat-rapat saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa pahit itu adalah benih yang hidup. Kalau tertabur di hati kita, itu akan menimbulkan akar. Akar itu akan mencengkram hati kita. Begitu saya tidak mengeluarkan kepahitan itu, satu kali saudara, berjalannya waktu, nah saya mau pergi ya, saya melihat ke kaca, saya kaget saudara. Di leher saya kiri kanan itu ada benjolan keluar. Ada benjolan keluar. Itu cepat sekali saudara. Itu tiap hari dia bertambah besar. Saya pikir enggak mengganggu. Saya tutup saudara dengan baju ya. Tapi lama-lama saya merasakan satu dampak yang negatif. Kalau saya berdiri saya gemetar saudara. Saya angkat tangan saya gemetar. Kemudian kaki saya mulai bengkak, tangan saya mulai bengkak, muka saya mulai bengkak. Nah kemudian teman katakan, coba dulu kontrol ke dokter. Kemudian saya ke dokter. Dokter katakan ibu terkena tiroid basedow. Itu sebangsa kanker saudara. Diusulkan kalau ibu mau dioperasi, tapi itu juga ada dampaknya. Nanti ibu tidak mempunyai suaranya rusak. Nah kemudian kalau tidak dioperasi, mata ibu akan menonjol seperti udang saudara. Dia menekan itu maka bisa keluar. Saya terima kasih dokter. Dan disitulah saya belajar saudara untuk mengeluarkan kepahitan. Saya lepaskan pengampunan, mana yang saya rasa pernah saya sakiti, saya juga minta maaf saudara ya. Saya lepaskan pengampunan. Berjalannya waktu, itu saya juga berdiri di depan kaca, saya lihat tidak ada lagi saudara. Amin. Haleluya. Makanya dalam meminta pahit saudara. Kenapa ada biung? Kenapa ada kista? Kenapa ada kanker? Itu akibat akar pahit. Amin saudara. Amin. Jadi kalau hari ini saudara ada akar pahit, sebelum keluar pintu kehidupan, lepaskan, cabut saudara, lepaskan pengampunan. Saudara akan melihat satu mujizat yang luar biasa. Tidak perlu tangan dokter, tidak perlu operasi. Tangan Yahweh dahsyat dan luar biasa. Amin. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan kebencian itu ada di dalam hati kita. Itu mendatangkan banyak sekali penyakitnya saudara. Nah, kembali lagi ke pembacaan kita mengenai perjalanan bangsa Israel. Ada peristiwa di Merah, ada peristiwa di Masa, ada peristiwa di Meriba. Semuanya itu sama ya. Bagaimana mereka itu tidak bisa menerima program daripada Bapa. Mereka selalu bertentangan, mereka selalu berbenturan dengan rencana Bapa untuk memberikan mereka satu tanah yang baik. Nah, kalau kita berbicara atau melihat tantangan di mana, tantangan di Meriba, tantangan di Masa, biasanya mereka terbentur dengan masalah air ya. Semuanya terbentur dengan masalah air. Kita melihat ada lagi suatu masalah air. Ketika Yeshua berjalan di Samaria, saudara, dia duduk di perigi. Yakub tiba-tiba ada seorang wanita Samaria datang mau mengambil air. Itu jam 12 siang ya saudara. Nah, dimana kita melihat terjadi satu dialog antara Yeshua dan wanita tersebut. Kita membuka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13. Yohanes 4 ayat 13.
Yesus menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi siapa telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalamnya, di dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan, masalahnya air. Kalau dia nggak perlu air, dia nggak keluar, saudara. Tapi karena dia butuh air, dia keluar. Dan persis ketemu dengan Yesus. Malah Yesus menyodorkan ada dua macam air, saudara. Ada air yang bisa haus lagi, yang satu lagi air yang tidak pernah haus lagi selama-lamanya. Saudara kan sering nonton TV kan? Ada di TV iklan yang menyodorkan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Pucuk, saudara. Itu bukan jaminan ya. Pucuk tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tapi dia dan kita semuanya mencari air yang disodorkan Yesus untuk kita tidak pernah haus lagi selama-lamanya. Amin. Dan ini rupanya menjadi pilihan utama dari wanita Samaria tersebut, saudara. Nah, kalau kita melihat peristiwanya terjadi jam 12 siang, itu biasanya orang-orang ortodok, orang-orang Mesianik itu mereka berdoa minta, ya saudara. Jam 12 siang itu berdoa minta. Jadi ada sakarit pagi, kemudian minta siang, kemudian ma'arif malam. Jadi jam 12 itu minta, saudara. Minta itu tidak artinya pemberian atau hadiah, ya Pak? Ya. Nah, kalau kita katakan kenapa kok dikontekskan dengan minta? Saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan satu kesaksian. Minta itu paling susah. Ada satu ibu gembala di Palangkaraya yang mengatakan, saya bisa sakarit, saya bisa makarit. Kalau minta nggak bisa, baru saya duduk, saya sudah ngantuk-ngantuk sendiri, akhirnya nggak ada. Ngantuk berat, saudara. Dan itu juga sering terjadi ya dengan saya, tapi saya belajar untuk mampu minta. Nah, waktu saya mau ke Sorong, saya mengalami satu masalah. Hidung saya ini susah bernapas. Memang saya ada polip dulu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi karena tidak mengganggu, saya cuek dulu. Saya bilang ya, Bapak izinkan, tidak mengganggu saya, ya biarkan. Tapi rupanya belakangan itu nggak bisa napas. Dan ini apa-apaan? Saya memang nggak melihat kaca. Nah, akhirnya saya berangkat ke Sorong, di Sorong tambah parah. Akhirnya pulang, saya lihat, saya angkat kecil, saya lihat, saudara, polip saya itu rata dengan lubang itu. Terus di ujung polip itu ada seperti nanas, saudara. Saya gini, kaget, saya bilang, oh hidung saya tersumbat, rata, saudara. Jadi dilihat ini rata. Nah, kemudian saya bilang anak bungsu, no, polip mami kok menutupi lubang hidung. Wah, itu solusinya operasi mami. Yes, saya bilang. Kemudian anak ketiga saya datang, saya bilang, Hilda, hidung mami ini polipnya kok rata dengan lubang hidung. Mak, solusinya operasi. Yes, dia bilang. Nah, saudara, minta jam 12 siang itu susah sekali berarti. Saya masuk, saudara. Saya berdoa minta, saya ambil minyak uratan, saya berdoa. Memang diminta, itu ada doa rekaimmu ya. Doa penyembuhan, saudara. Saya masukkan ke lubang hidung, saya katakan apa? Oleh engkau tidak berhak untuk mengikat akarmu di hidung saya. Dalam nama Yesus yang memberikan saya otoritas untuk mengikat dan melepaskan, kau lepas dari lubang hidung saya dan tidak berhak untuk kembali dalam Yesus nama. Saudara, besoknya saya lihat hidung saya aman, sudah nggak ada polipnya, saudara. Bapak luar biasa. Bapak luar biasa. Amin. Bapak luar biasa ya, saudara. Jadi usahakan jangan kita hanya luar biasa, tapi ada pemberian Bapak untuk kita yang mau setia. Amin. Amin. Kita lihat wanita Samaria, saudara. Banyak keluhan, banyak masalah. Begitu dia berani keluar, saudara, diminta
bertemu dengan Yesua, terjadi satu mujizat. Dia menjadi alat daripada Yesua Hanasia. Dia menerima air hidup yang disodorkan oleh Yesua. Namun untuk menerima air hidup memang ada syaratnya, ya saudara yang dikasih Tuhan. Gak langsung Yesua kasih saudara. Sebab kalau kita melihat dari Lukas sudah tanya, kita melihat dari Yohanes saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-16. Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Apa yang tersembunyi di balik permintaan daripada Yesus? Artinya, kalau kita rindu untuk menikmati air hidup yang tidak membuat kita haus lagi selama-lamanya, jangan ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Bereskan dengan Bapa. Amin. Pemberesan itu penting saudara. Dosa jangan disembunyikan. Segala hal-hal yang bertentangan dengan damai jangan disembunyikan. Bereskan. Pemberesan mendatangkan suatu hubungan yang indah antara kita dengan Bapa. Amin. Ada keekatan antara kita dengan Bapa. Bereskan di dalam Yesus Hanasia. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 20. Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah. Kedua, kita harus mengenal siapa sesembahan kita. Amin. Jangan kayak saya dulu saudara ya. Kalau di sini semua baik-baik kok. Bapak Lukas hebat itu bahwa ada apanya. Saya dulu begitu menghadapi masalah rumah tangga, teman-teman pada datang, daripada kamu menderita terus, itu ada orang pintar itu di sana. Coba kamu pergi orang pintar, selesai. Nah, kalau kita nggak mengenal Yahweh, dukun itu bisa jadi Tuhan, saudara. Karena apa? Kita nggak mengenal. Kita harus belajar mengenal siapa sesungguhnya kita. Amin. Kalau kita mengenal, kita akan merasakan sukacita, saudara. Dalam kondisi kita terpuruk, kita berkata, Bapa, walaupun aku terpuruk, aku ada di dalam dunia menentangmu, bahkan aku ada di dalam pelukanmu, bahkan aku percaya tanganmu ada di atas kepalaku untuk terus memberkatiku, untuk terus kuat menjalani kehidupan sampai kehidupan yang kekal. Amin. Mengenal sesembahan. Kemudian Yohanes 4 ayat ke-25. Saya nggak semuanya ya, lancar-lancar. Yohanes 4 ayat 25. Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Hanasia sedang datang. Pada waktu dia itu datang, dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu. Kita juga perlu mengenal siapa Yesua Hanasia. Amin. Penting saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kalau kita melihat Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Karena dia adalah hak aparat yang sempurna. Dia yang memberikan jalan damai antara kita dengan Bapa melalui darahnya, melalui korban tubuhnya. Kita mendapat jalan pendamaian untuk kita memiliki sebuah hubungan yang akrab dengan Bapa. Tanpa Yesus tidak ada jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi kita harus mengenal siapa Yesus, siapa Hanasia. Banyak orang tadinya mengenal Yesus setelah nama, tapi begitu mereka mengenal nama Bapa, apa yang terjadi? Mereka mulai mengenalkan Yesus. Kadang-kadang itu menjadi satu kesedihan kami ya. Mereka mengenal Yesus Hanasia. Saya tidak tahu kenapa, namun banyak sekali terjadi. Sebab kalau kita melihat di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab tidak ada ragu melahirkan dan menundangkan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hanasia yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup.
penuh dengan sukacita dan kebanggaan ketika saya mengenal Yesus Masihi. Begitu kadang-kadang kita jatuh, namanya manusia tidak pernah lurusnya saudara. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa ya, mungkin dosa mulut kita terlanjur dan sebagainya. Nah di situ kita lihat korban kasih itu dahsyat. Sebab kalau kita mengatakan Bapa ampuni saya, darah Yesus kuduskan saya, lalu kuduskan ya. Makanya jangan lupa kalau berdoa mesti minta darah Yesus untuk mengkuduskannya. Bangsa Israel kalau mereka mau masuk ke Kanaan, kalau saudara, mereka di pelataran itu harus mengorbankan domba kambingnya, kemudian darahnya itu dibawa masuk untuk dipercikan dan sebagainya. Darah itu penting saudara. Jadi kita tidak bisa langsung kepada Bapa tanpa darah. Jadi kita harus minta darah Yesus mengkuduskan supaya saya dapat merasakan satu hal yang luar biasa, hubungan yang erat ketika saya berdoa di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang luar biasa ya. Nah, kemudian saudara yang dikasih kita lanjutkan lagi tentang Ulangan 9 ayat 22. Di mana di situ dikatakan ada tegera ya. Di dalam Bilangan 11 itu dikatakan bagaimana bangsa Israel muak dengan mana. Mereka mengeluh tentang mana ya. Mereka muak dengan mana saudara yang dikasih Tuhan. Mereka mengingat makanan-makanan Mesir. Kalau kita pada saat ini sedang masuk di dalam ujian iman, di dalam pendidikan sekolah pada guru, mari kita belajar nurut saudara yang dikasih Tuhan ya. Jangan bilang dulu enak, sekarang kok gini. Itu bahaya. Sehingga apa yang terjadi ya? Mereka mengalami lagi banyak penderitaan ya. Dikatakan banyak yang mati karena api daripada bara ya. Mengeluh bahaya sekali. Coba kita buka dari 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah pula bersungut-sungut seperti juga beberapa orang dari mereka telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh malaikat maut. Kalau saudara sudah tak ingin hidup, saudara bisa sungut-sungut saudara. Karena sungut-sungut itu sarana untuk mengundang malaikat maut saudara. Saya memberikan satu saksian. Saya punya rektor namanya Brian Belly saudara. Jadi dulu saya ikut kuliah di Saint University. Jadi saya punya rektor namanya Brian Belly. Waktu pertama kali dia terpanggil untuk melayani masih usia 25 tahun. Nah kemudian dia melayani nggak sukses saudara. Akhirnya apa dia katakan? Bapak biar aja dia mati. Rupanya Bapak dengar saudara. Jadi dia mati, kemudian diangkat, kemudian ditunjukkan neraka, kemudian ditunjukkan surga. Di mana malaikat yang membawa mengatakan ini sebetulnya tempat kamu, tapi karena kamu belum berkuat, kamu harus masuk ke neraka. Kalau saya nggak mau masuk ke neraka, saya ingin berkuat. Rupanya memang Bapak mempunyai rencana terhadap Brian Belly. Nah kemudian dia kembali ke bumi dan disitu lagi berdoa. Sudah dikasih Tuhan. Kita anak-anak Bapak yang jangan bersungut ya. Di dalam masalah apapun mari kita belajar untuk bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu kita berdua. Amin. Mau bersungut-sungut lagi? Amin. Walaupun kopinya nggak ada gula, syukur ya. Sungut-sungut mendatangkan malaikat maut saudara. Wah berarti. Nah, kita kembali lagi tentang kebenaran di mana bangsa Israel bersungut-sungut nggak senang dengan mana. Mana itu apa saudara? Mana itu roti surga ya? Yesus juga katakan akulah roti dari surga. Nah Yesus juga katakan dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tapi dari Bapa yang mengutus dia. Artinya Yesus itu juga daftar Elohim ya, daftar Elohim dia, dan dia juga adalah mana secara
rohani ya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menolak mana berarti menolak Yesus. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel membuat mana. Keluaran 16. Keluaran 16 ayat yang ke-21. Dan setiap pagi mereka mengumpulkannya masing-masing menurut porsi makannya. Ketika matahari telah menjadi terik maka roti itu pun meleleh. Kata Bapak Yakub, kalau mau ambil mana itu pagi-pagi sekali. Kalau matahari sudah terbit itu meleleh. Tadi saya katakan mana itu juga berbicara tentang firman ya saudara. Firman ini harus menjadi makanan pokok kita setiap hari. Ini nggak di sini saudara ya, ini di Bogor. Saya cerita Bogor itu dari kata bo dan or. Bo itu datang, or itu terang. Jadi memang Bogor banyak masalah. Tapi kalau mau datang ke Bogor jadilah terang. Amin. Nah, itu jemaat bicara gini. Saya pengen Oma bangun pagi-pagi baca firman. Tapi kadang-kadang kesian dengan keluarga ya. Jadi saya siapkan dulu sarapan. Nah setelah saya siap sarapan, saya beres-beres dulu. Kemudian saya lihat, tukang sayur sudah lewat. Saya kejar dulu tukang sayur. Saya belanja. Biasanya ibu-ibu kalau belanja ngobrol nggak rupiah. Beli ngobrol di sini nggak. Nah kemudian begitu lihat, wah matahari sudah mulai naik. Wah ini kalau nggak cuci di Bogor itu musim hujan, saudara, kota hujan. Nanti kalau hujan pakaian nggak kering, cuci dulu. Habis cuci, mandi. Habis mandi perutnya udah lapar makan. Habis makan mau baca firman saudara. Buka firman baru baca satu kalimat, matanya sudah ngantuk saudara. Dia apa? Firman yang nggak dibaca, firman yang cuma dihormati, firman itu meleleh, nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke hati, tapi nggak di sini sudah. Makanya kita harus mencari waktu lebih awal lagi saudara. Jadi kalau misalnya kita harus menyiapkan makanan keluarga, jam 3 bangun saudara. Jam 3 berdoa, baca firman Tuhan, baru kita melakukan aktivitas atau berkat yang luar biasa. Amin. Firman itu memberikan kekuatan pada kita. Amin. Apalagi ibu ya menghadapi masalah dekat dengan firman. Baca firman saudara kami, kuatkan senantiasa. Jangan sampai meleleh. Matahari keluar meleleh saudara. Nah, kemudian kita mengatakan sedikit lagi saudara tentang Kibron Ta'awa, kuburan nafsu. Kalau kita baca dari Bilangan 11, kita baca dulu. Bilangan 11 ayat 33 sampai 35. Daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah, maka murka Yahweh menyala kepada bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Dan orang menyebut nama tempat itu Kibron Ta'awa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang bagus. Dari Kibron Ta'awa itu berangkatlah bangsa itu ke Hazelah, dan mereka tinggal di Hazelah. Kapan bertobatnya ya saudara? Setiap kota ada masalah dengan Bapak, bertengkar, berselisih, meribah, berselisih, bertengkar dengan Bapak. Sampai ke Kibron Ta'awa juga demikian. Nah sekarang dikatakan mereka pergi ke Haserot saudara. Sampai di Haserot menang? Enggak. Apa yang dikatakan Daftar saudara? Miriam terkena zakat. Karena apa? Langsung haram saudara. Mulutnya tidak bisa ditertibkan. Dia bicara-bicaranya tidak baik terhadap imannya saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya dia terkena zakat. Itu salah satu hukuman ilahi. Itu bentuknya seperti kusta tapi bukan dari virus saudara. Itu hukuman ilahi dia. Makanya kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Amin. Jangan berbicara yang salah saudara. Marah anak-anak, biar lu gila. Nanti kalau anak-anak gila kan bingung saudara. Biar
belajar untuk meletakkan sesuatu di mulut kita supaya kita jangan berbicara yang besar. Kita melihat bagaimana Musa juga kasih sekarang ya. Dia karena tidak tahan dengan tantangan yang dia harus hadapi dari bangsa Israel, terlanjur mulutnya mengucapkan yang sia-sia. Bapaknya mengatakan, kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Salah satu kalau kita lihat dari Midras dari Babel itu Zaraat itu ada 7 macam saudara. Salah satunya sementara juga kesombongan saudara. Kesombongan itu juga mengundang Zaraat yang mengundang hukuman ilahi. Salah satu raja Usia itu mengalami Zaraat saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau terkena Zaraat, kita harus terdekat mulut lidah bibir kita. Jangan mengucapkan yang sia-sia dan juga jangan sombong. Ada pepatah orang Manado, biar miskin asal sombong, tapi nggak di sini. Di sini baik-baik semua. Amin. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat ya kondisi bangsa Israel, itu juga kondisi kita ya, perjalanan dengan kita. Namun di sini kita perlu bersyukur saudara kasih Tuhan. Kalau dikatakan Musa mengatakan pada mereka, yaitu seperti anak yang diludahi orang tuanya selama 7 hari dia dikurungnya saudara. Ludah itu berbicara tentang kebencian mendalam, sehingga dikatakan di dalam daftar Miriam itu seperti diludahi mukanya. Itu suatu kebencian yang mendalam, satu hal yang sangat menjijikkan. Namun saudara kasih Tuhan, kita perlu bersyukur. Amin saudara. Saya teringat bagaimana ketika Yeshua saudara, Yeshua yang berjalan, ada orang buta mengatakan, Abraham, sembuhkan saya. Apa yang Yeshua lakukan? Dia ambil anaknya, dia ambil tanah, tapi tidak sekedar di lidahnya saudara dikasih Tuhan. Kemudian dia mengambil jarinya, ya, kemudian dia ulaskan ke mata si buta. Apa yang terjadi? Si buta melek saudara. Tanah di lidahnya berbicara manusia yang sudah kena kutuk ya saudara. Karena kita selalu berbenturan dengan Bapa. Namun ada jari saudara. Itu jari dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 4 huruf saudara. Jadi yang pertama itu Alef. Alef itu berbicara tentang Elohim sendiri ya. Nah kemudian yang kedua itu Tzadik saudara. Tzadik ini berbicara sumber kebenaran, sumber rendahan hati. Kemudian Bet itu berbicara rumah ya, baik, juga berbicara kuasa penciptaan. Kemudian yang keempat Ayin itu mata saudara. Jadi jari itu berbicara siapapun, apakah itu Israel atau kita dulunya, namun dalam Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim sendiri, si pencipta segala sesuatu yang mau merendahkan diri di dalam kebenaran, datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mencerahkan mata kita, untuk melihat kebenaran di dalam Yeshua HaMashiach. Siapa kita dulu saudara? Paulus katakan kita adalah le-nefes hanya manusia yang memiliki jiwa saudara. Namun di dalam Yeshua HaMashiach kita adalah le-ruah mekayim. Kita adalah roh yang menghidupkan. Oleh karena itu saudara, kalau kita tahu bahwa kita adalah le-ruah mekayim, di dalam Safuat kita melihat ya tentang peringatan turunnya Ruh Kudus. Di dalam Safuat Sinai itu dikatakan ketika Safuat itu mereka membawa sajian yang baru. Di dalam kondisi kita saat ini, sajian yang baru adalah persembahan tubuh, roh dan jiwa kita. Maukah kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan? Amin. Bapak yang memberikan. Haleluya. Kembalikan kepada Allah.